Kolose 3 ayat yang kedua. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Lukas 9 ayat 25. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Mazmur 139 ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya. Roma 12 ayat 1 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. 1 Petrus 4 ayat 3. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Yohanes 15 ayat 16 berkata begini, bukan kamu yang memilih aku. Yesus berkata, akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Filipi 1 ayat 22a, Rasul Paulus berkata gini, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Filipi 2 ayat 4, Rasul Paulus berkata, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Titus 2 ayat 12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jangan hanya pikirkan perkara-perkara duniawi, tapi arahkan pikiranmu kepada perkara-perkara ilahi. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar kami. Ajar kami untuk terus mengerti isi hati-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa supaya umat-Mu boleh fokus mencari apa yang Tuhan mau untuk hidup mereka. Apa rencana-Mu, kehendak-Mu buat hidup mereka. Apakah Tuhan berkenan dengan hidup mereka? Apakah Tuhan berkenan dengan apa yang mereka kerjakan? Dan apa buah yang mereka harus hasilkan dalam hidup mereka? Karya apa yang mereka bangun untuk kerajaan Tuhan? Dan apa yang mereka bisa kontribusikan untuk pekerjaan Tuhan dan kota dan bangsa? Berdoa mereka tidak cuma melulu mementingkan kebutuhan duniawi, tapi mulai memikirkan perkara-perkara ilahi. Kiranya Kristus selalu dipermuliakan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, hamba serahkan umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Yang telah menerima firman Tuhan, sama-sama kita katakan, Amen.